Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Kalau punya harta, harta bagaimana yang diinfakkan? Ya, apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau engkau ingin infak, keluarkan dari yang baik-baik. Di harta dikeluarkan dengan cara yang baik, dihasilkan dari cara yang baik, itu disebut oleh Al-Quran dengan khair namanya. Karena itu berkah, berkah itu nama penjelasnya disebut ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau harta itu berkah, maka nilai kebaikan yang melekat pada harta itu semakin bertambah. Anda punya mobil, ya, berkah tidak? Ukuran berkahnya, lihat sudut khairnya, lihat nilai kebaikannya. Berapa kali mobil itu digunakan untuk ke masjid? Berapa kali mobil digunakan untuk mengantar Anda pada majelis ta'lim? Berapa kali kendaraan itu digunakan untuk mencari nafkah yang halal? Jadi kalau orang memiliki harta tidak digunakan pada yang baik, ini artinya ada keberkahan yang tidak melekat pada harta itu. Bahkan orang mau meninggal pun kata Allah, kalau dia mau tulis wasiat, maka gunakan wasiat itu pada yang baik. Dan wasiat yang diberikan pun itu diberikan dari hasil yang baik. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ketika menyebut kalimat wasiat, dari harta apa digunakan, kalimat khairnya muncul. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidain. Jika engkau punya harta yang cukup banyak, engkau ingin gunakan pada hal yang baik sebelum wafat, maka kalau cukup dibagikan untuk warisan, lebihnya wasiatkan paling maksimal sepertiga, gunakan pada yang baik-baik, harta. 3, tidak disebutkan kalimat khair kecuali menunjuk pada sebuah amalan yang pahalanya begitu melimpah. Karena itu ketika Nabi menyebutkan amalan baca Al-Quran yang pahalanya banyak dibandingkan ibadah lain, kita sholat pahala 10, ya, baru kita sholat itu 10 pahalanya. Kalau berjamaah kalikan 27, ya, standar 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya pahala. Setiap kita mengerjakan kebaikan dituliskan pahalanya. Mau minum ada pahalanya, makan ada pahalanya. Bagaimana cara minum dapat pahala? Maka caranya disebut hasanah. Karena itu hasil dari pahala akan dikolektifkan di akhirat menjadi timbangan kita kemudian untuk bekal masuk surga. Karena itulah kita sering berdoa, di dunia dapat hasanah, di akhirat dikumpulkan hasanahnya sebagai bekal ke surga. Itu yang kemudian disampaikan Allah isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Untuk mencari hasanah itu Allah turunkan 2 jenis ibadah. Satu ibadah ritual, yang kedua sosial. Ibadah ritual misalnya sholat itu disebut hasanah. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat, ya, di kedua ujung siang, zuhur, asar, ya, sampai dengan ke maghrib, isya, ke fajarnya. Sungguh sholat itu termasuk perbuatan hasanah yang kalau dikerjakan bisa merubah perilaku orang yang mengerjakannya, meninggalkan yang buruk-buruk, menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Mengerjakan sekali hasanah, pahalanya 10. Quran surah 6 ayat 160 tadi. Jadi kalau selesai orang sholat sendirian, dituliskan 10. Menghitung 10, bukan 1, 2, 3, 4, sampai 10, bukan. Cara menghitungnya diajarkan di hadis Muslim. Ada hadis tentang masuk masjid, baru masuk dapat 25. Baru masuk, belum mengerjakan apapun, dengan niat ibadah. Masuk masjid dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Rumus yang sama digunakan pada sholat, hitungan pahala tadi. 10, 1 ke 2 500, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Hasanah itu nilainya 10 kalikan 500. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat sekali saja, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dahsyat.
Tapi ada amalan yang saat dikerjakan, itu bukan 10 poinnya. Kalau sholat selesai 10, berjamaah kali 27. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina daraja. Kalau sholat kemudian berjamaah, maka naik pahalanya berjumlah 27. Rumusnya berbeda. Anda sambil berinfak minimal 700. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, maka bukan selesai baca dapat 10. Setiap hurufnya 10. Bukan selesai baca, setiap hurufnya 10. Dah bayangkan. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Kali berapa? 10. Dapat berapa? 30. Dan tak pernah ada orang baca Al-Quran cuman 1, 2, 3 huruf. Nggak ada. Anda bayangkan. Nun. Lumayan 10. Itu. Nggak ada. Orang pasti baca banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 19 huruf. Karena pahalanya berlimpah, maka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran disebut dengan khair oleh khair oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditemukan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 4719. Kalau kita urutkan sanadnya, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Khair. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik yang bisa engkau dapatkan dari situ, pahala yang melimpah kalau cari amalan, itu orang yang mau belajar Quran. Pahalanya banyak. Nah, orang tadi jahiliyah, dia berhijrah apa, Bu? Begitu berhijrah disebut oleh Allah dengan khair, khaira ummah. Apa kalimat khair di sini? Mencakup 3 makna tadi. 1, perilakunya berubah jadi orang baik. Bayangkan, dari orang yang paling keras tiba-tiba jadi orang yang paling penyayang. Orang yang pemukul jadi perangkul. Orang yang pencela jadi pecinta. Orang yang paling rakus jadi orang paling dermawan. Merubah perilaku. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Khair juga menjadikan golongan para sahabat yang berorientasi untuk mengumpulkan harta, sekarang berubah orientasinya bagaimana harta yang dikumpulkan untuk bernilai kebaikan. Dulu saat jahiliyah kerja, dapat uang, dapat bonus, riba, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah berhijrah, sekarang motivasi mencari hartanya bagaimana saya kaya supaya bisa zakat. Saya kaya supaya bisa infak. Saya kaya supaya bisa sedekah. Makanya bagi orang Islam pada saat itu, kaya itu biasa, Pak. Dan gak jadi kebanggaan. Yang sulit itu bagaimana mengelola kekayaan. Kaya itu biasa. Bahkan orang bisa milih, kamu pengen kaya? Ya, kamu kaya aja silahkan. Kalau aku pengen dengan tenaga saja, maka Bilal memilih dengan tenaga, azan. Sampai suara terumpahnya terdengar di surga oleh Nabi SAW. Ali tidak memilih jalur kekayaan. Padahal kalau mau kaya, gampang. Menantu Nabi. Jalur apa? Jalur pengetahuan. Abu Hurairah memilih jalur pengetahuan. Abdurrahman bin Auf memilih jalur kekayaan. Uthman bin Affan, jalur kekayaan. Dikumpulkan kekayaan bukan untuk dikoleksi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada orang membutuhkan infak, Abdurrahman bin Auf, sepertiga orang Madinah itu hutangnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sepertiga lagi diutangi, diberikan modal untuk kerja. Sepertiga lagi yang tak mampu kerja disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Satu orang menyantuni seluruh penduduk Madinah. Khair. Yang ketiga yang paling menarik, walaupun ini kaya, walaupun punya kedudukan, walaupun berubah sekarang jadi orang yang lebih baik,
tetap tidak meninggalkan pemburuan amalan yang melahirkan pahala yang sangat banyak. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Saya sebutkan tadi bagaimana kekayaan limpahan mereka. Tapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab pertama yang dituliskan oleh beliau sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, sampai kemudian Syarah Muslim 9 jilid. Beliau tuliskan dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan di situ kata beliau, Allahu Akbar, sekaya-kayanya Uthman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf masih sempat tahajud setiap malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan juga, sesoleh-solehnya beliau, ilmunya begitu banyak, akhirnya pada ilmunya masih sempat menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali, Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan? Jadi hijrah, goalnya itu khair. Kalau sekarang kita mendengar semangat hijrah, Jakarta hijrah, Bandung hijrah, Sumatera hijrah, Kalimantan hijrah, bahkan ada festival hijrah. Sekarang perhatikan, apakah hijrah yang ditempuh ini sama dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah mengakhirkan gol yang sama, merubah perilaku seseorang dari sifat yang kurang baik, bahkan menjadi sikap yang mulia? Apakah hijrah menjadikan harta kita lebih berkah dalam kehidupan? Ataukah hijrah memberikan motivasi pada kita untuk mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu? Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar. Baik, paham?